Ya, selamat datang di channel YouTube Creativize. Jadi, pada video kali ini kita akan bahas bagaimana cara untuk membuat logo bagi UMKM atau mungkin ada beberapa perusahaan atau mungkin ada startup yang ingin membuat logo namun kebingungan gimana caranya. Oke, langsung saja kita masuk ke layar. Nah, jadi di Canva ini teman-teman bisa membuat logo yang dimana pembuatan logonya itu bisa dikatakan sangat mudah. Nah, namun perlu digarisbawahi, logo yang teman-teman akan buat itu pasti akan sama atau mungkin akan banyak yang menggunakan pola dan lain sebagainya. Nah, untuk pembuatan logo di Canva ini memang digunakan untuk sementara dan mungkin untuk usaha kecil-kecilan seperti itu yang belum terikat dengan haki dan lain sebagainya gitu ya. Jadi silakan kalau misalnya buat teman-teman yang mau membuat logo itu bisa banget pakai aplikasi atau tools Canva ini. Nah, jadi buat yang mau buat logo bisa membuka Canva terlebih dahulu. Terus di sini di tombol kanan atas ada create. Nah, setelah tombol create, di sini ada pilihannya. Yang pertama yaitu di sini kan ada presentation, social media sampai ke upload. Nah, silakan bisa search logo. Nah, nanti akan ada banyak, ada logo, ada animation logo, ada Twitch logo dan lain sebagainya. Nah, karena di sini kita case tadinya adalah sebuah logo untuk usaha atau UMKM, jadi silakan untuk klik logo yang ada di atas ini. Pixelnya adalah 500 kali 500 pixel, jadi cukup lumayan besar lah kalau untuk pixel segitu. Nah, kemudian kita tunggu dulu untuk pembuatan logonya. Nah, di sini sudah terbuat project untuk pembuatan logo. Nah, untuk langkah selanjutnya gimana cara kita buatnya? Nah, di sini ada klik tombol desain, silakan klik tombol desain. Terus bisa disesuaikan logo apa yang akan dibuat. Semisal kalau misalnya mungkin teman-teman ada yang logonya tentang brand makanan, silakan bisa search food ya. Nah, di sini di desain food. Nah, keywordnya sebisa mungkin bahasa Inggris ya, biar yang munculnya juga banyak gitu. Kalau misalnya searchnya makanan juga sama aja. Nah, kayak gini. Tapi mungkin yang munculnya adalah logo-logo yang buatan oleh kreator Indonesia gitu ya. Nah, jadi silakan bisa membuat atau searchnya menggunakan food bahasa Inggris seperti itu. Nah, kemudian di sini terkait dengan logo dan juga template silakan bisa disesuaikan. Di sini saya akan coba buat case dua logo. Yang pertama untuk makanan UMKM, yang kedua adalah terkait dengan baju ya, t-shirt dan lain sebagainya. Oke, di sini saya coba cari dulu untuk logo sampel dari makanan. Nah, ini misalnya saya pakai yang Risoles Dona ya. Nah, ini silakan bisa diganti-ganti. Mau itu diganti warna, kemudian diganti tulisannya. Nah, misalnya ini Dona ya, ganti Creativize. Oke. Nah, ini sudah terbuat. Tinggal kita edit. Oh, ini ada dua layer ya. Satu lagi yang ini. Coba. Creativize. Nah, seperti ini. Setelah terbuat, langkah selanjutnya adalah bisa dengan mengecilkan gambarnya ya atau mengecilkan teksnya karena tadi kan bentuknya bukan seperti ini. Nah, jadi sekarang kita akan coba perkecil agar masuk ke bulatan frame yang ada di situ. Kita klik, oke, kita sesuaikan aja. Nah, misalnya seperti ini ya, misalnya sepertinya ini kurang tengah. Oke, tunggu ya. Kita akan coba klik lagi untuk melakukan pemindahan.
teksnya. Nah, ini sudah di tengah. Ini juga yang backgroundnya kita ketengahin. Nah, Resolve Creativize. Nah, udah, segini juga sudah bisa cukup untuk dijadikan logo. Oke, untuk contoh yang selanjutnya, misalnya saya akan coba lagi untuk yang tipe food atau makanan. Coba saya cari dulu. Limberio, ini apa ya, dimsum. Nah, ini dimsum misalnya. Nah, ini kan banyak ya logo dimsum atau mungkin penjual dimsum. Misalnya di sini dimsum Creativize misalnya. Nah, kayak gini juga sudah cukup dan sudah bisa digunakan gitu ya untuk logo, misalnya untuk dipasang di stand-nya atau mungkin logo untuk dipasang di sosial media. Ini silakan ya. Kalau misalnya dari teman-teman ini ada yang sama gitu ya. Nah, silakan ada elemen yang diganti atau ada yang ditambahkan. Nah, misalnya di sini kita ambil yang ini. Kita add page dulu. Kemudian klik dulu template-nya. Nah, lalu yang ini kita masukin ke atas. Misalnya seperti itu ya. Ini copy dulu, terus di sini bisa dipaste. Nah, misalnya kayak gini. Ini misalnya masukin juga. Oke, tunggu dulu. Ini copy, kemudian paste. Nah, jadi kayak gini juga bisa. Ini untuk dua makanan yang sampel ya untuk logonya. Yang pertama tadi saya sudah buat risoles. Kemudian yang kedua saya juga udah buat dimsum gitu ya. Nah, ini untuk dua contoh sampel logo yang nantinya bisa digunakan oleh teman-teman atau Bapak Ibu semuanya. Kemudian di sini contoh yang kedua misalnya minuman ya, drink. Nah, banyak nih yang jualan minuman ya. Nah, kita add page dulu biar ada lahan kosong lagi. Nah, ini misalnya saya coba cari lagi contohnya. Nah, ini Borsel. Nah, ini Borselnya kita ganti jadi nama brand kita. Creativize. Nah, kayak gini. Ini misalnya terlalu besar. Kita bisa kecilin sedikit. Nah, maaf. Nah, misalnya kayak gini sudah cukup. Ini warnanya hitam, kita ganti jadi pink, misalnya biar selaras mungkin ya. Ini kita klik dulu. Ini kita ganti. Nah, ini sudah jadi ya logo untuk minuman. Kemudian satu lagi, misalnya saya coba cari lagi. Nah, ini kan sama ya, borselnya itu kita ganti dengan nama brand kita, nama produk kita. Misalnya tadi Creativize. Nah, ini kan terlalu besar. Tinggal dikecilin aja. Nah, dan ini sudah jadi ya. Nah, dalam waktu berapa menit ini? 8 menit. Nah, dalam waktu 8 menit saya sudah membuat 4 logo. Nah, jadi di sini catatannya adalah logo yang telah kita buat itu belum ada hakinya dan pasti akan banyak digunakan. Nah, lalu solusinya gimana? Solusinya adalah bisa dengan teman-teman melakukan mix antara satu desain dengan desain yang lainnya. Kayak tadi contohnya yang ini, dimsumnya kan tadi berubah ya, maksudnya beda gambarnya. Nah, dengan menambahkan atau menggunakan logo atau gambar dimsum yang lain, itu merupakan salah satu cara agar logo kita itu tidak sangat sama gitu ya dengan logo yang disediakan template oleh Canva ini. Kayak gitu. Kemudian tadi yang selanjutnya adalah terkait dengan minuman ya. Minuman ini sama Creativize. Kemudian ini juga minuman ice coffee Creativize. Oke, untuk contoh yang terakhir mungkin logo tentang baju mungkin ya. Nah, silakan bisa search juga t-shirt ya. T-shirt. Nah, kayak gini. Ini misalnya, nah ini. Ini kan t-shirt ya. T-shirtnya misalnya saya ganti jadi Creativize.
Maaf. Nah, t-shirtnya ini sudah diganti jadi Creativize dan bisa disesuaikan penyimpanannya ya, penyimpanan positioningnya. Nah, ini sudah jadi untuk logo brand baju kita, misalnya Creativize Store kayak gitu. Nah, mungkin untuk satu contoh lagi, misalnya saya coba cari dulu. Nah, ini misalnya Tees Printing Shop. Nah, Tees-nya ini saya ganti dengan nama brand saya atau dengan nama brand yang mungkin teman-teman punya kayak gitu. Nah, ini disesuaikan aja ukurannya, mau 20 mau 30 silahkan. Sepertinya ini 27. Nah, misalnya kayak gini ya, ini contoh aja ya, sampel Creativize Printing Shop. Nah, kayak gini. Jadi di sini saya sudah memiliki banyak logo yang bisa dijadikan opsi. Mau itu tadi ini logo Risoles, kemudian logo dimsum, logo minuman, lalu juga di sini ada logo baju atau Creativize Store ya, printing shop juga ada. Nah, jadi begitu mudah untuk saat ini membuat logo, namun kembali lagi saya disclaimer atau mungkin informasikan bahwa logo yang ada di sini itu belum teruji hakinya dan pasti akan banyak yang menggunakan, karena di sini kan tipenya templating. Jadi semua logo dan semua orang yang punya akses ke Canva punya hak yang sama dan punya kreativitas yang sama. Oleh karena itu, jangan heran kalau misalnya ada logo yang sama. Seperti itu. Baik, mungkin untuk pembuatan logo menggunakan Canva bagi UMKM dan juga mungkin ada usaha lainnya atau mungkin untuk penggunaan pribadi dicukupkan sekian. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen video ini, channel ini, agar mungkin saya bisa bikin lagi video-video lainnya. Kalau ada request, silahkan bisa komen di bawah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.